Nah, adik-adik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa Salam Maria. Kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Halo adik-adik kelas 6. Di video kali ini kita akan belajar materi tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku di pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu sebagai berikut. Kita akan bahas muatan IPA terlebih dahulu, yaitu mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya, agar dapat menghasilkan keturunan dan dapat melestarikan jenisnya. Hewan dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama dengan cara generatif, lalu yang kedua dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu apa ya? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melibatkan induk jantan dan induk betina, atau disebut dengan perkawinan. Perkembangbiakan generatif terbagi atas 3. Yang pertama ovipar, kedua vivipar, lalu yang ketiga ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar meliputi kelompok burung, reptilia, amfibi, dan ikan. Vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Pada perkembangbiakan secara vivipar, calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Hewan yang berkembang biak secara vivipar meliputi kelompok mamalia atau hewan menyusui. Contohnya sapi, harimau, kuda, paus, dan sebagainya. Selanjutnya, ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Contohnya platypus, hiu macan, ikan pari, dan kuda laut. Selanjutnya kita bahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan induk jantan dan betina atau tanpa melakukan perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 3. Pertama, dengan cara membelah diri, kedua dengan fragmentasi, lalu yang ketiga dengan cara tunas. Membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya adalah amuba. Fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan hewan tingkat rendah. Contohnya pada cacing pipih.
tunas. Perkembangbiakan hewan dengan cara pertunasan adalah individu baru yang tumbuh keluar dari individu yang sudah ada. Contohnya hidra. Nah, adik-adik, dari pembelajaran kita kali ini pastinya mendapat informasi-informasi penting. Informasi penting tersebut disajikan dalam bentuk peta pikiran. Sama halnya dengan laporan, kita juga dapat menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan kita dapat menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Pertama, membaca laporan dengan saksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Ketiga, membuat laporan atau membuat daftar ide pokok dari setiap paragraf. Nah, untuk mempermudah dalam menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan, gunakanlah kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat dengan adik Simba. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya.